nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama saking tlatah Yogyakarta. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, di video kali ini saya ingin membahas tentang 10 hal yang harus dihindari, terutama bagi orang-orang Jawa. Ini masih sangat memegang teguh pitutur Jawi ini dari leluhur-leluhurnya agar bisa mendapatkan kesejahteraan atau kaya. Nah, ibarat kita ini tampungan air, airnya mengalir deras, tapi kalau ember kita kecil, ya kita dapatnya kecil. Yang harus dirubah bagi kita apa? Ya embernya ini kita harus bisa menjadi ember yang besar untuk menampung air yang besar, yang melimpah, sehingga pendapatan kita juga besar. Nah, bagaimana cara kita membuat yang ember yang tadinya kecil menjadi besar? Nah, ini 10 pitutur Jawi dari leluhur buat kita yang wajib kita renungkan. Kalau itu baik, kita laksanakan. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah durung pecus keslak besus. Ini maknanya kita belum punya keterampilan, kita belum punya kepandaian, tapi keinginan kita sudah bermacam-macam. Jadi belum terampil, belum pandai, belum menguasai sesuatu hal, tapi kita sudah ingin A, B, C, D, E, ingin gaji besar, ingin seperti ini. Nah, itu rasanya tidak mungkin. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini adalah ya kita perbanyak kemampuan dulu. Kita perkuat keterampilan dulu. Keterampilan kita semaksimal mungkin kita perkuat. Nah, inilah makna durung pecus keslak besus. Itu yang pertama. Yang kedua, kegedean empyak kurang sagak. Nah, ini sama saja. Atap yang terlalu besar tapi pilarnya kecil-kecil, maka akan membuat kita menderita, akhirnya ambruk. Sama, kita belum punya fondasi yang kuat, misalnya kita mau buka usaha yang modal yang besar, tapi kita memburu tempat yang terlalu wah agar bisa menarik orang sebanyak mungkin untuk ke usaha kita, yaitu hal yang mustahil. Hanya sebentar saja bisa bertahan, nanti ambruk. Nah, ini yang disebut kegedean empyak kurang jaga. Kemudian gumunan, kagetan, getunan, aleman. Nah, ini hal yang paling berbahaya. Ketika orang mudah heran, mudah terheran-heran, mudah kaget dengan sesuatu hal, mudah getun itu menyesal. Terus aleman itu bisa dikonotasikan dua, manja yang pertama, yang kedua adalah pujian. Nah, tentunya tidak akan saya jabarkan banyak, tapi penjenengan semua sudah tahu orang nek kagetan itu seperti apa. Efeknya akan mudah memasuki hal-hal yang negatif. Seperti contoh, orang hipnotis itu akan membuat kaget dulu, sehingga ketika dalam keadaan heran atau keadaan takjub, orang akan mudah dimasuki pikirannya, seperti blank. Nah, dalam keadaan blank itu akan mudah sekali orang dimasuki pikirannya. Gumunan juga gitu. Melihat sesuatu yang bagus sedikit, gumun. Melihat orang bisa kaya, bisa membeli sesuatu, gumun. Nah, ini efeknya akan mendorong ke hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian berikutnya adalah melek barang kang melok, gampang mangro, ojo gampang mangro mundak kendu. Jadi
milik barang kang melok itu menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar dia atau standarnya terlalu tinggi. Mampunya beli rumah tipe 36 tapi inginnya rumah mewah yang seharga miliaran. Nah, ini akan membuat kehancuran pribadi juga, secara jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ojo mangro mundak kendo. Mangro itu ragu-ragu, orang yang sering ragu-ragu itu hasilnya akan kendor dalam pekerjaan. Dia akan lemah, akan kendor dan tidak mantap, tidak fokus. Itu yang dimaksud ojo mangro mundak kendo. Ada kemudian buru uceng kelangan delek. Nah, uceng itu kecil, ikan kecil, tapi delek ini yang lebih besar. Nah, ini kebanyakan dialami zaman sekarang. Kerja di perusahaan, merasa bahwa gajinya kurang, terus dia mencoba mendua dengan pekerjaan lain, misalnya berbisnis, berwira swasta. Nah, kalau dia sudah menguasai bisnis dan wira swasta yang lain ini atau kerja di tempat yang lain ini sudah mampu, ya monggo, tidak apa-apa. Tapi kebanyakan dari orang yang mendua ini selalu gagal. Dan yang ibaratkan delek itu pekerjaan dia, tempat kerja dia yang sudah stabil, yang dia sudah mapan di sana walaupun penghasilannya kurang, itu malah akan hilang. Karena apa? Orang yang mendua ini lama-lama juga akan dipisahkan dari yang pertama. Nah, itu makna buru uceng kelangan delek. Nah, kemudian ada lagi kebat kliwat ganjang pincang. Ini maknanya apa? Kebat kliwat ganjang pincang. Nah, dulu orang tua kalau memberikan petuah selalu kerjakan, tidak usah buru-buru, tapi jangan sampai kelewatan. Jangan sampai ada yang kelewatan. Jadi semua prosedur harus dilalui agar tidak ada yang terlewatkan. Nah, beda dengan sekarang. Sekarang memang harus dituntut kerja cepat, tapi secara kuantitas oke, dapatnya banyak, tapi kualitasnya belum tentu. Nah, kalau kualitasnya menurun, maka pelanggan, konsumen atau orang yang membayari kita, memberikan rezeki kepada kita juga akan pergi. Maka pentingkan dulu kualitas baru kuantitas. Nah, ini maksudnya dari kebat kliwat ganjang pincang. Jadi kalau ingin mencapai kualitas tertentu ya jangan sampai ada yang kelewatan. Kita benar-benar persiapkan semuanya dengan sesuai prosedur. Nah, itu. Kemudian ada yang pepatah wedi ayang-ayange buta. Nah, ini kebanyakan orang takut dengan gambaran yang terlalu besar. Contohnya kalau misalnya kita mau melamar pekerjaan ke tempat yang besar dan mewah, itu kebanyakan kita ragu-ragu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, itu wedi ayang-ayange buta. Padahal butane iki belum tentu gede. Butane belum tentu nyeremi. Buta itu raksasa. Nah, raksasanya itu belum tentu besar. Belum tentu seram. Tapi kita sudah takut dulu dengan bayangannya, bukan raksasanya loh, bayangannya. Nah, ini juga kebanyakan orang tidak akan berhasil dalam hidup. Kemudian sanding kebu gupak. Nah, ini ada pepatah dari luar negeri bahwa panjenengan itu adalah citra dari 5 teman terdekat panjenengan. Yang perlu diingat, panjenengan itu hasil produksi dari 5 teman terdekat panjenengan. Jadi sanding kebu gupak, kebu itu sukanya di lumpur. Ya kita kalau deketi kebu ya kita kena lumpur.
Jadi berhati-hati dalam memilih teman, karena teman itu tidak semuanya baik dan tidak semuanya buruk. Kalau memang itu memberikan efek buruk kepada panjenengan, ya panjenengan harus sebisa mungkin menghindari, menjauhi, agar panjenengan tidak dibentuk oleh teman tadi. Karena itu tadi, panjenengan adalah citra dari 5 teman dekat panjenengan. Seperti saya dulu waktu remaja, waktu sekolah, banyak sekali teman, sehingga saya memperoleh pengalaman yang sana kemari banyak. Tapi semakin tua, semakin saat ini, teman saya sedikit. Tapi bagi saya nggak masalah. Saya nggak perlu banyak teman. Tapi teman saya sedikit, justru itu yang memberikan efek positif bagi saya. Mendukung karir saya, mendukung tindakan saya, membuat circle yang positif bagi kebersamaan. Jadi teman yang sedikit itu tidak buruk, tidak salah, tapi itu bagus demi perkembangan pribadi panjenengan. Nah, kemudian yang paling sering lagi jaga ke endoke si blorok. Nah, ini yang bahaya. Dulu saya waktu kecil mengira bahwa blorok itu adalah ayam blorok. Ayam yang warna-warni itu sebutannya blorok. Katanya kalau ayam blorok itu tidak bisa ngendok. Tapi setelah saya cek, ternyata ayam blorok yang betina ya, itu tetap bisa ngendok juga. Bahkan blorok itu bisa ngendok juga. Nah, ternyata yang dimaksudkan di sini jaga kendoke si blorok itu bukan blorok ayam kampung, tapi bloroknya ini blorok ayam hutan. Jadi kalau nelor itu tidak pasti tempatnya di mana, kapan. Beda dengan ayam yang kita pelihara, itu sudah pasti kita sediakan tempat ya di situ nelornya. Setiap sekali ada waktu berapa hari juga di situ nelornya. Nah, jaga kendoke si blorok ini sama saja mengharapkan hal yang tidak pasti. Nah, bagaimana kita jaga hal yang tidak pasti? Kita cari yang pasti-pasti aja deh, biar kita bisa sejahtera. Baik, yang terakhir adalah pitik trondol diumbar nang pedaringan. Nah, pitik trondol diumbar nang pedaringan. Pedaringan itu tempat yang penuh makan. Jadi ketika pitik trondol diumbar, wah makannya terlalu banyak. Ini ibarat orang sekarang ketika dikasih jabatan, tempat yang basah, udah apa? Korupsi. Karena apa? Merasa harus banyak makan, harus banyak nimbun buat besok, buat anak cucu, buat yang ketakutan akan masa depan. Sehingga lupa bahwa ada Gusti Allah, ada Tuhan, ada Allah. Yang ada ketika dapat jabatan yang enak, ya udah, roh sebanyak mungkin. Nah, inilah sedulur, 10 hal yang wajib kita hindari kalau kita ingin sejahtera, bahkan kita bisa kaya. Karena dari 10 hal yang kita hindari tadi, kita akan bisa menabung untuk kesejahteraan kita. Nah, saya rangkum bahwa 10 hal itu apa saja. Yang pertama tadi adalah durung pecus keselak besus. Itu yang pertama. Yang kedua, kegedean empyak kurang jaga. Yang ketiga, milik barang kang melok, gampang mangro, mudah kendu. Yang keempat, gumunan, kagetan, getunan, alman. Yang kelima, kebat kliwat, ganjang pincang. Yang kelima. Kemudian yang keenam, wedi ayang-ayangi buta.
Yang ketujuh, durung pecus keselak besus. Yang kedelapan, sanding kebo gupak. Yang kesembilan, jagake ndoke si borok. Yang kesepuluh, pitik trondol diumbar nang pedaringan. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi semoga bermanfaat. Tidak ada tujuan menjelekkan orang lain, tapi untuk koreksi diri kita. Dan semoga kita tambah maju, tambah sukses. Dan jangan lupa tetap dukung channel saya, Bagus Purnama, agar bisa berkembang dengan like, subscribe, dan komen, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Akhir kata, saya Bagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.